Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Samudra, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan guru saya, yaitu Bu Lipa Kuntisa SPD. Baiklah, untuk untuk mempelancarkan kegiatan, saya akan langsung melakukan pra-observasi kepada Ibu Lipa. Oke, Bu Lipa, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Bu Lipa. Ya. Baik, Bu Lipa, pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi atau sering kita lakukan, yaitu supervisi akademik untuk bagaimana melihat kinerja pembelajaran yang Ibu Lipa lakukan di dalam kelas. Baiklah, Bu Lipa, kegiatan pra-observasi akademik ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum observasi terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lipa. Ya. Bagaimana, Bu Lipa? Siap, Pak. Oke. Baik, Bu Lipa, langsung saja di sini saya akan menanyakan tentang kegiatan yang akan Ibu Lipa lakukan, yaitu observasi nanti. Nah, Bu Lipa, di sini saya bertanya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bunda terapkan nanti di dalam kelas? Berdasarkan proses pembelajaran, Pak, ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada peserta didik berdasarkan materi pembelajaran saya tentang daur hidup pada hewan. Nanti peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan metamorfosis tidak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik nantinya dapat mengelompokkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan yang terakhir, tujuannya adalah peserta didik nantinya dapat menyusun daur hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Wah, sangat menarik ya, Iya, Bu Pak. Lipa. Jadi nanti anak-anak Bu Lipa ajak untuk mengenal itu ya. Iya. Oke, baik Bu Lipa, untuk selanjutnya ini untuk area pengembangan nih, Bu. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu Lipa kembangkan pada murid di kelas Ibu Lipa nanti apa ya yang akan dikembangkan, Ibu? Yang akan saya kembangkan di sini, Pak, ya, nanti saya ada model pembelajarannya. Nanti di model itu dituntut peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya. Nanti yang ingin saya terapkan keaktifan mereka di dalam bekerja sama di dalam kelompok. Oh, berarti nanti ya anak-anak dibentuk kelompok ya? Dibentuk kelompok. Oke. Baik Bu Lipa, selanjutnya ini strategi pembelajaran yang akan digunakan itu nanti strategi yang bagaimana, Bu? Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. ya. Nanti di dalam proses pembelajaran nanti anak dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, Pak, karena saya gitu ya. menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Oke. Ya. Jadi nanti PBL ya, Bu? PBL selanjutnya juga untuk menambah keaktifan peserta didik bersemangat di dalam belajar. Nanti saya juga akan menggunakan yang namanya ice breaking. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti PBL ini nanti semoga menarik ya, Bu. Iya, menarik Pak. untuk anak-anak biar mereka antusias sepertinya. Iya. Untuknya, Bu, selanjutnya Bu Lipa. Untuk konten, kira-kira konten seperti apa yang akan Bu Lipa gunakan pada saat pembelajaran nanti, Bu? Pada saat pembelajaran, konten yang saya gunakan adalah materi pembelajaran yang berupa video. Video tersebut sudah saya rancang pada materi pembelajaran daur hidup hewan. Nah, di sana nanti semua peserta didik dapat menonton tayangan video tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Oh, berarti nanti tampilan seperti video ya, Bu? Iya, menarik Pak. kali ini, Bu Lipa. Soalnya Bu Lipa, untuk sistem penilaian, nanti sistem penilaian ini yang akan diterapkan Bu Lipa kepada muridnya nanti bagaimana, Bu, sistemnya? Saya menggunakan yang namanya penilaian formatif. Penilaian formatif ini saya lakukan menggunakan soal evaluasi, Pak. Soal evaluasi ini saya gunakan untuk merancang sebatas mana peserta didik memahami proses pembelajaran pada hari itu. Berarti nanti ada ini ya, kayak ada lembar evaluasi. Ya, soal evaluasi. Baik Bu Lipa, untuk yang terakhir nih Bu,
Ini sasarannya di kelas mana, Bu? Saya mengambil di kelas 7 SMP LB, Pak. Oh, SMP. Jadi di jam, Bu? Di jam pagi sampai dengan jam 9:10 karena pembelajaran 2 JP, Pak. Oke, Dari oke, 1 oke. JP 35 menit jadi 2 JP 70 menit. Pada hari apa, Bu Lipa ini? Pada hari Kamis, Pak. Oke, pada hari Kamis ya, Bu Lipa? Iya, Oke, terima kasih Bu Lipa. Di kegiatan apa itu praobservasi kita pada hari ini, saya sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana observasi nanti kegiatan observasi yang Ibu Lipa lakukan di dalam kelasnya. Semoga sukses ya Bu Lipa. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Bu Lipa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, luar biasa ya semangatnya. Sebelum memulai proses pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya, Nak? Arif ya, silakan untuk ketua kelasnya. Memimpin doanya. Meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa. Silakan anak-anak semua dimohon untuk berdiri. Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Nanti ya, silakan anak-anak untuk duduk kembali. Perasaan anak-anak semuanya. Di sini Ibu punya gambar emoji. Gambar emoji ini mewakili perasaan anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, adakah yang perasaannya sedang marah? Ada, Nak, perasaannya sedang marah? Tidak ada ya? Kalau pada pagi hari ini yang perasaannya sedang sedih? Ada, Nak, perasaan sedih? Atau yang hari ini perasaannya sedang gembira atau senang? Siapa yang senang hari ini? Iya, berarti sekarang Ibu sudah tahu. Sekarang Ibu sudah tahu perasaan anak-anak semuanya hari ini semuanya sedang gembira. Tapi sebelum pembelajaran di sini Ibu absen dulu ya. Ada anak-anak yang pagi hari ini yang tidak masuk? Udah absen dulu ya. Rehan Kurniawan, Kevin Tri, Raffi Al-Sabik, Riki Cendana. Perasaannya Ibu sudah tahu semuanya hadir. Terlihat nih gak ada kursi yang kosong. Berarti semuanya sudah siap melakukan proses pembelajaran? Siap semuanya, semangat? Oke, kalau semuanya sudah semangat, Ibu ingatkan
saling membantu. Berarti kalau ada temannya yang kesusahan, boleh temannya untuk membantu. Selanjutnya apa lagi? Selalu bersikap tertib. Selalu bersikap tertib. Kalau di dalam proses pembelajaran berarti tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Kesepakatan kelas ini harus disepakati, harus dipatuhi anak-anak semua agar proses pembelajaran kita dapat berlangsung dengan tenang ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ingin menyampaikan. Pembelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Apa saja kemarin? Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa yang masih ingat hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Apa saja? Ayam, bebek. Berarti semuanya masih ingat materi yang Ibu kemarin. Pagi hari ini Ibu ingin tanya, apakah anak-anak semua pernah melihat hewan yang hinggap di bunga yang sedang mekar? Pernah nggak anak-anak? Hewan apakah itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Apakah kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap proses perkembangannya? Iya. Dari apa saja dia? Dari telur. Jadi ular. Nah, itulah anak yang dikatakan metamorfosis atau daur hidup pada hewan. Sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang daur hidup pada hewan. Di mana tujuan pembelajaran ini nanti peserta didik atau anak-anak semua dapat mengelompokkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya anak-anak semua nanti dapat menyebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan yang terakhir nanti dengan cara berdiskusi, anak-anak semua dapat mengurutkan metamorfosis pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna daur hidupnya ya. Profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran di sini, Ibu ambil bergotong royong. Nah, di pembelajaran ini nanti Ibu harapkan anak-anak semua dapat saling bekerja sama di dalam kelompok diskusi agar lebih semangat lagi nih. Agar lebih semangat di dalam pembelajaran nanti tidak mengantuk ya. Kita ice breaking. Sari roti. Indomie. Susu saya. Aku dan kau. Kiko. Kodomo. Cintai ususmu. Jarum. SCTP. RCTI. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya lebih bersemangat anak-anak. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Di sini Ibu akan menyajikan materi kita pada pagi hari ini. Tadi kita membahas tentang apa nanti, Nak? Tentang daur hidup pada hewan.
dengan daur hidup. Daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan hewan dari dia kecil sampai dewasa. Nah, itulah yang dikatakan dengan daur hidup atau siklus hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya itu berarti dia mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu dibedakan menjadi Dua. apa saja, Nak? Metamorfosis sempurna Dan tetap. metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba perhatikan. Kata. Hewan apa saja nih yang mengalami metamorfosis sempurna? Hewan apa saja, Nak? Kata. Kata. Terus ada lagi? Nyamuk. Nyamuk. Apa lagi, Nak? Kupu-kupu. Nah, hewan inilah yang mengalami metamorfosis Sempurna. Mengapa dia dikatakan mengalami metamorfosis sempurna? Karena di setiap tahap perkembangannya dia mengalami perubahan bentuk. Contoh misalnya nyamuk, dia mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi jentik-jentik nyamuk, menjadi pupa, baru menjadi nyamuk muda, menjadi nyamuk dewasa. Itu artinya tahapnya berubah bentuk dia. Sekarang perhatikan untuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang tadi Sempurna. sekarang yang tidak sempurna. Apa saja hewannya, Nak? Contohnya? Apa lagi? Capung. Pernah nggak kalian temui hewan ini di sekeliling? Pernah. Nah, hewan ada. Sapi. Nah, ini adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tidak mengalami metamorfosis. Dari misalnya sapi ini, sapi berkembang biak dengan cara apa tadi, Nak? Melahirkan. Setelah dia melahirkan menjadi anak sapi. Ada nggak perubahan bentuk pada tubuhnya? Nggak ada. Makanya dia dikatakan tidak mengalami metamorfosis. Dia tidak mengalami metamorfosis dia. Coba sekarang Bunda ingatkan lagi nih. Hewan mengalami metamorfosis ada dua. Dibedakan menjadi dua apa saja tadi? Metamorfosis Sempurna. dan metamorfosis Tidak sempurna. Yang mengalami metamorfosis sempurna apa tadi contohnya? Kata. Apa lagi? Nyamuk. Terus? Kupu-kupu. Oke, ingat ya. Kalau yang tidak sempurna apa saja? Kecoa. Belalang. Capung. Jauh. Masih ingat berarti ya. Coba Bunda mau tanya. Kevin punya hewan peliharaan apa di rumah, Nak? Kucing. Kucing. Apakah kucing mengalami metamorfosis? Tidak. Tidak. Ibu punya video. Videonya silakan nanti anak-anak semua disimak, diperhatikan. Dimulai dari apa itu, Nak? Apa?
Nanti dikerjakan bersama-sama tim kelompok. Untuk kelompok 1, di sini Ibu punya LKPD. Perhatikanlah, LKPD-nya di sini. Silakan nanti anak-anak semua untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Di sini Ibu sudah menyediakan beberapa jenis hewan. Nanti silakan anak-anak kelompokkan, nak, yang mana yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. LKPD untuk kelompok 3. Silakan nanti sama dengan kelompok-kelompok lain berdiskusi. Nanti silakan anak-anak untuk mengurutkan daur hidup pada hewan yang diminta di LKPD, nak ya. Di sini Ibu juga sudah menyediakan nih. Di sini Ibu sudah menyediakan styrofoam gabus, namanya styrofoam gabus. Hasil dari kalian mengurutkan metamorfosisnya nanti atau daur hidupnya, silakan ditempelkan di papan styrofoam ini. Saling bekerja sama, nak ya. Berarti dia tidak mengalami perubahan bentuk. Coba yang tidak mengalami perubahan bentuk. Semuanya sudah selesai, nak? Kalau semuanya sudah selesai, sekarang Ibu minta untuk kelompok ayam terlebih dahulu untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 atau kelompok ayam. Silakan, nak, semuanya. Silakan beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayam Kelompok ayam akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. tentang apa, nak? Metamorfosis kata. Ya, coba kau lihatkan. Jelaskan metamorfosis kata apa saja. Mulai dari apa saja, nak? Mulai dari telur, Telur, terus dari beruduk, beruduk, jadi kata, terus jadi kata dewasa. kata mereka menjadi kata dewasa. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah siklus atau daur hidup pada katanya sudah benar? Benar ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Berarti semuanya sudah benar ya, dari kata menjadi beruduk, terus menjadi kata berekor, menjadi baru kata muda dan kata dewasa. Berarti sudah benar ya yang dibuat oleh kelompok 1. Ya, silakan, nak. Tepuk tangan
Ya, tentang apa nak? Tentang Hewan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Coba sebutkan apa saja biar teman-temannya dengar. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing, kelinci, kelinci, sapi, sapi, kambing, kambing, kuda, kuda, rusa, dan monyet. monyet. Bagaimana anak-anak? Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi apakah yang disebutkan tadi. Hewan-hewan yang disebutkan tadi sudah benar anak-anak? Katanya yang tidak mengalami metamorfosis. Keledai. Apakah semuanya sudah benar anak-anak? Oke, kalau semua benar silakan untuk kelompok. Ibu beri apresiasi karena ketiga kelompok ini sudah bagus menyajikan hasil diskusinya. Ibu kasih apresiasi tepuk wow semuanya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Keren. Anak-anak masih semangat belajarnya? Diskusi sudah kita kerjakan. Sekarang Ibu beri soal evaluasi. Soal evaluasi ini tidak boleh secontekan. Silakan dituliskan namanya. Dibaca dulu soalnya. Ibu kasih waktu. Ayo selesaikan dulu Ki, masih ada waktunya nak. Yang belum kerjakan dulu, masih ada waktunya. Masih semangat belajar? Tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah anak-anak masih semangat di dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Ya, selanjutnya di sini kita akan sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari apa tadi nak? Kita sudah mempelajari daur hidup pada hewan. Daur hidup pada hewan, ada hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kalau hewan yang mengalami metamorfosis ada 2 tadi, apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak Sempurna. Ibu punya hewan. Hewan apa ini anak-anak? Hewan apa? Sering kalian temui hewan ini? Coba, seringnya di mana hewan ini ya? Di kamar mandi katanya. Apakah hewan yang ibu punya ini dikatakan mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Mengapa dia dikatakan tidak sempurna? Ada yang bisa jawab anak-anak? Coba Lala, mengapa dia dikatakan tidak sempurna? Karena hanya apa nak? Mengalami 3 tahap, ya benar. Karena hewan ini mengalami perubahan bentuk tetapi hanya 3 tahapan saja, tidak seperti kupu-kupu tadi. Kita breaking dulu lah
telinganya? Oke, semuanya sudah fokus. Terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana anak-anak semuanya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah materi pembelajarannya sudah bisa dipahami? Ibu mau tanya nih di kelompok 1. Karena kami dapat berdiskusi dengan kelompok. Iya, katanya senang kami dapat berdiskusi dengan kelompok. Oke, bagus. Sekarang ibu mau tanya sama kelompok 2. Pada pembelajaran tadi, bagian manakah yang menurut kelompok 2 menyenangkan? Bagian mana, Nak? Kami senang karena ada ice breaking, kami jadi semangat. Karena adanya ice breaking, kami jadi semangat. Oke. Ibu tanya ke kelompok 3, bagian proses mana, Nak, yang menyenangkan bagi kelompok 3 pembelajaran kita tadi? Kami senang karena dapat menyajikan hasil kita kelompok kami depan kelas. Oke, katanya kami senang kami dapat menyajikan hasil kerja diskusi kami dengan kelompok di depan kelas. Berarti itu semuanya anak-anak senang belajar hari ini. Sekarang ibu sampaikan pembelajaran kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Silakan anak-anak nanti di rumah untuk dipelajari dulu ya. Dipelajari apa itu perubahan wujud benda ya. Pelajari di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi itu. Baiklah anak-anak, sampailah kita di penghujung acara kita. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum pembelajaran kita berakhir. Silakan anak-anak. Siapa ketua kelasnya tadi? Sudah. Ya, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dapi Samudra, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bengkulu. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kami telah melaksanakan pra observasi dan kegiatan observasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan saya, Ibu Limpa Pembisa, dan kami pada hari kegiatan hari ini juga akan dipandu oleh pengajar praktik kami, yaitu Bu Mary Sri Hartati MPD. Baik Bu Limpa, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Limpa laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang Bu Limpa lakukan. Baik Bu Limpa, di sini pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Bu Limpa setelah pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran ini? Perasaan saya senang Pak, dan juga lega karena ini untuk pertama kalinya saya seperti ini. Oke, baik Bu Limpa. Kira-kira apakah ada kendala pada pelaksanaan kegiatan observasi ini? Ada beberapa kendala atau permasalahan yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama yaitu anak-anak masih kurang fokus.
Selanjutnya ada juga anak-anak yang sibuk mengobrol dengan teman-temannya dan tidak fokus di dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, meskipun pertama kali ya Bu pelaksanaan kegiatan seperti ini ya. Baik Bu Lipa, bisa Ibu Lipa ceritakan kembali nih area pengembangan yang tadi Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah atau tahap pembelajaran yang sudah Bu Lipa lakukan kira-kira apa saja Bu? Di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan adalah menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana di dalam problem based learning ini saya mengelompokkan peserta didik saya menjadi beberapa kelompok. Dan di dalam kelompok itu nanti peserta didik diberikan permasalahan yang nanti mereka dapat berkolaborasi dan saling bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik Bu Lipa, nah kira-kira apakah area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Kalau masalah berhasil di dalam proses pembelajaran untuk sekarang sudah cukup bagus Pak ya. Akan tetapi memang ada beberapa peserta didik yang masih belum mau berkolaborasi dengan temannya di dalam mengerjakan permasalahan di dalam kelompok. Baik Bu Lipa, memang sih masalah seperti itu Bu Lipa memang hampir dialami oleh guru lain. Nah, lalu apa yang Ibu Lipa lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut Bu, di kegiatan pembelajaran berikutnya? Di kegiatan berikutnya mungkin saya akan memberikan suasana belajar yang nyaman terlebih dahulu kepada peserta didik. Karena dengan proses belajar yang nyaman, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Salah satunya yang saya lakukan adalah menggunakan ice breaking Pak di dalam proses pembelajaran. Karena di dalam penggunaan ice breaking ini akan menarik peserta didik untuk bersemangat di dalam proses pembelajaran. Baik, berarti di sini rencana Ibu Lipa untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, Bu Lipa akan melaksanakan sesi belajar itu akan SPP ya? Iya Pak. Bagus sekali Bu Lipa. Kira-kira kapan nih Bu Lipa akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu lakukan? Untuk perubahan akan saya laksanakan di dalam proses pembelajaran. Nah, lebih cepat itu lebih baik agar mereka anak-anak peserta didik kita dapat bersemangat di dalam pembelajaran. Baik Bu Lipa, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu Lipa rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat melaksanakan dan masalah yang dialami kita akan di dalam kelas dapat teratasi dengan baik ya Bu. Ya Pak, terima kasih. Saya menunggu nih kabar baik dari Ibu Lipa. Oke Pak. Terima kasih. Baik Bu, dari itu percakapan dari saya dengan Bu Lipa tentang pasca observasi. Baik, terima kasih Pak David, terima kasih Bu Lipa sudah melihat dan menyimak apa yang kemudian terjadi di sekolah hasil partisipasi dari apa yang kemudian saya dengar dan saya dengar tujuan dari supervisi akademik itu sudah berlangsung dan dilakukan. Terima kasih Bu Lipa sudah benar kemudian disupervisi oleh David dan dari sini dari proses kemudian tadi di pasca observasi ini saya melihat percakapannya sudah dua arah Bu Lipa. Kemudian memang di proses ini yang paling banyak berbicara adalah Bu Lipa untuk menyampaikan perkembangan proses bagaimana kemudian perkembangan peserta didiknya, apa yang kemudian sudah diupayakan oleh Bu Lipa. Nah di sesi ini juga Bu Lipa sudah bisa merangkum apa-apa yang kemudian sudah dilakukan Bu Lipa selama kemudian di proses akademiknya ya, kemudian di supervisi akademik ini. Artinya Bu Lipa kemudian sudah memulai untuk mengevaluasi, lalu Bu Lipa sudah tahu di mana persoalannya, kelemahan-kelemahan pada saat proses belajar dan mengajar ini. Sehingga harapannya tentu setelah proses supervisi akademik ini ada lagi kemudian CGP-CGP yang ada dari sekolah ini, Bu Lipa juga kemudian sudah mulai tahu nih apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran untuk membuat dan memfasilitasi proses belajar siswa ini, sehingga semua siswa bisa fokus, bisa kemudian terjadi kerjasamanya dalam berinteraksi.
terakhir ada RPL-nya Bu Iva. Nanti di RPL itu karena tadi sudah terjadi kuncinya adalah di kolaborasi dan fokus. Mudah-mudahan ibu itu juga bisa dipilih yang kemudian bisa melakukan anak dan bisa menikmati anak supaya nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Begitu juga dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa dan bersosialisasi. Mungkin itu. Terima kasih Pak Datuk dan Bu Iva. Terima kasih Bu Mary dan Bu Rita. Baik, itulah kegiatan pasca observasi dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.